Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidatul Sofia dengan akhiran NIM 139 dari kelas akuntansi B yang akan eh, menjelaskan tentang cara menggunakan Smart PLS untuk memenuhi tugas UAS Statistik 2. Yang pertama, kita buka SPLS-nya, lalu New Project, kita namai dengan UAS Statistik, lalu oke. Lalu double klik untuk memilih data yang akan di running, lalu open, oke. Lalu kita membuat kerangka penelitiannya dengan cara kita pindahkan untuk variabel satunya atau X1 kita NIM, yang kedua X2-nya adalah NPL, X3-nya adalah GCG, dan X4-nya adalah CAR, dan untuk variabel Y-nya kita adalah ROA. Kita ganti dengan NIM, ini juga NPL, GCG, dan untuk ini CAR. Dan variabel Y. Lalu kita konekkan atau kita hubungkan dengan klik connect. Lalu kita hubungkan antara variabel atau X1 sampai X4 ini ke variabel Y. Lalu apabila udah berubah warna menjadi biru, maka sudah terkonek. Lalu yang pertama kita untuk melihat validitas konvergen, kita klik calculate, PLS algorithm, start calculation. Nah, kita lihat dari nilai outer loading. Nah, di sini nilai CAR ke CAR itu 1,0, di mana nilainya lebih besar dari 0,7, maka dinyatakan valid. Begitu juga dengan GCG, NIM, NPL, ROA, maka semua variabel ini valid. Lalu yang kedua, untuk validitas konvergen, kita melihat dari konstruk reliability dan validity. Kita melihat dari nilai average, di mana nilai AV ini 1,0 atau lebih dari 0,5, maka dinyatakan valid. Untuk yang kedua, kita untuk melihat validitas diskriminan, kita melihat dari diskriminan validity, terus Fornell-Laker ini, nilai CAR ke CAR ini lebih besar daripada nilai CAR ke variabel yang lain. Ya, di sini 0,101 kurang dari 1,0. Maka dinyatakan valid, begitu juga dengan GCG, NIM, NPL, dan ROA. Yang kedua, kita bisa melihat dari nilai cross-loading. Ya, itu juga sama seperti Fornell-Laker, di mana nilai CAR ke CAR itu lebih besar dari CAR ke variabel lain. GCG ke GCG itu nilainya lebih besar daripada GCG ke variabel yang lain. Begitu juga seterusnya. Lalu kita bisa melihat dari latent variable correlation.
ini juga sama, CAR ini lebih besar dari variabel yang lain. Yang kedua, eh, kita untuk melihat uji reliability, kita bisa melihat dengan cara ini construct reliability. Kita lihat nilai Cronbach alpha dan composite reliability. Untuk Cronbach alpha, apabila nilainya lebih dari 0,60 atau 0,6, maka dinyatakan reliable. Nah, ini nilainya lebih dari 0,6. Untuk composite reliability itu apabila lebih besar dari 0,7 maka dinyatakan reliable. Maka semua variabel ini dinyatakan reliable karena memenuhi syarat ketentuan. Untuk selanjutnya kita bisa melihat dengan model fit. Nah, untuk nilai SRMR apabila nilainya kurang dari 0,10 maka dinyatakan model fit atau model yang digunakan ini cocok. Begitu juga dengan GULS apabila nilainya lebih kurang dari 0,05 maka dinyatakan model fit atau model yang digunakan ini cocok. Nah, untuk yang NFI ini apabila nilainya mendekati 1 atau 1 maka dinyatakan model yang digunakan itu fit atau cocok. Nah, kemudian kita melihat inner model dengan cara melihat nilai R square. Untuk nilai R square dan R square adjustment, apabila nilai R itu lebih atau mendekati 0,75 maka dinyatakan kuat. Nah, untuk yang ini kan 0,479 ini dinyatakan moderat. Lalu apabila hasilnya 0,25 maka dinyatakan hubungannya itu lemah. Nah, untuk R square adjusted-nya ini apabila lebih dari 0,67 maka dinyatakan kuat. Nah, ini nilainya 0,471 yang mendekati nilai 0,33 untuk dinyatakan moderat. Dan apabila nilainya 0,19 maka dinyatakan lemah. Nah, untuk uji hipotesis kita kembali ke kerangka model, lalu calculate bootstrapping, lalu kita start calculation. Nah, untuk hipotesis kita bisa melihat dari nilai T statistik dan p-value. Nah, untuk T statistik kita bisa melihat nilai T statistik ini kita bisa membandingkan nilai T statistik dan T tabel. Apabila T statistik ini lebih besar dari nilai T tabel, maka dinyatakan memiliki hubungan antara X ke Y. Nah, untuk CAR ini, dia nilainya 1,154, yang mana nilainya ini kurang dari nilai T tabel yaitu 1,96. Nah, maka dinyatakan tidak signifikan atau tidak berhubungan atau memiliki hubungan yang lemah terhadap ROA. Nah, yang GCG, NIM, NPL, ini nilainya lebih besar dari 1,96 yang dimana
lebih besar dari nilai T tabel, maka dinyatakan memiliki hubungan yang kuat atau memiliki hubungan yang positif terhadap ROA. Nah, untuk p-value ini uh, apabila nilainya kurang dari 0,05, maka dinyatakan signifikan atau memiliki hubungan antara X ke Y. Nah, di sini CAR dinyatakan tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Nah, untuk CAR ini, meskipun dari dilihat dari T statistik dan p-value, ini tidak valid atau tidak signifikan, yang mana tidak memengaruhi CAR ke ROA atau memiliki hubungan yang lemah. Sedangkan ketiga ini memiliki hubungan yang kuat untuk memengaruhi variabel ROA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.